Pinjol yang satu ini sangat bahaya untuk kalian gabaikan. Ya, pinjol yang satu ini memang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ini wajib kalian ketahui ya ketika galbay di salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini ada salah satu nasabah yang galbay di aplikasi tersebut. Ketakutan sekali nih ketika galbay di salah satu aplikasi pinjol. Sini, assalamualaikum. Mau tanya Pak, APK pinjam duit, apakah ada DC-nya Pak? Ya. Terus apakah pinjol itu bisa melacak data-data dari keluarga si peminjam? Ya, untuk masalah aplikasi pinjaman online pinjam duit ini sebenarnya tidak ada debt collector lapangannya. Maupun kalian ini berada di wilayah manapun, tidak ada debt collector lapangannya untuk pinjam duit ini. Ya, saya akui untuk pinjam duit ini memang sebenarnya aplikasi pinjaman online yang sudah sangat lama berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tapi teman-teman nggak usah mesti khawatir kalau kalian galbay di aplikasi pinjam duit ini ya, ataupun kalian ini galbay di semua aplikasi pinjol, karena semua walaupun kalian galbay berapa banyak pun ya itu sudah diasuransikan dan hutang kalian ini sudah dibayarkan tapi diasuransikan. Namun ketika kalian ini galbay ya masih tetap resikonya kalian dapatkan itu ketika kalian ini mengajukan di aplikasi pinjaman online lainnya, ataupun kalian mengajukan di perbankan, kalian mau kredit motor ataupun kalian mau KPR itu tetap tidak bisa karena nik kita ini tidak bisa dirubah teman-teman. Jadi itu memang sudah resikonya buat nasabah yang melakukan galbay ya, itu mau tidak mau kalian harus terima. Kalau misalkan kalian tidak mau menerima semua itu ya kalian bayarkan hutang kalian ya, cukup simpel sebenarnya seperti itu. Cuman kalian ini harus bisa memilih galbay ataupun dibayar ya, karena apa, sebaiknya kalau misalkan kalian ini galbay ya galbay aja terus seterusnya ya, ya kalian gak usah mesti khawatirkan yang namanya ancaman-ancaman DC pinjol. Ya, jadi fokus kalian ini galbay dan kalian ini fokus membenahi finansial kalian nih, keuangan kalian rapikan terlebih dahulu tuh, benahi semuanya. Jadi kalian ini seolah-olah hidup tanpa hutang terlebih dahulu tuh, ya lupakan. Setelah finansial kalian ini sudah membaik, keuangan kalian sudah membaik nih, baru kalian itu pikirkan tuh kalau ingin nama kalian ini dibersihkan dari silik Otoritas Jasa Keuangan, ya. Jadi kalian sebaiknya kalau kalian telat bayar dan kalian sudah tidak mampu bayar lagi, jangan sampai dipaksakan. Jadi kalau misalkan kalian terjerat di satu pinjol misalkan, ya udah cukup kalau misalkan kalian sudah telat, jangan dibayar, udah biarkan aja dulu. Nanti biasanya kalian ini akan mendapatkan suatu penawaran bahwa kalian ini mendapatkan suatu promo misalkan ya, kalian ini bisa melunasi hutangnya di pinjol tersebut itu dengan membayarkan pokoknya saja. Nah itu kebanyakan yang seperti itu teman-teman. Ya di sini kita bahas lagi ya tentang masalah aplikasi pinjam duit ini nih ya. Nah, katanya aplikasi yang sudah berizin di OJK itu hanya bisa mengakses lokasi saja, ya, lokasi peminjam. Karena kita ini pinjam di pinjol itu hanya jaminannya KTP saja, ya. KTP itu berbentuk alamatnya ataupun apa. Jadi kalau misalkan si pihak pinjol ini memiliki debt collector lapangannya, ya nggak usah mesti kebanyakan ngechat, kebanyakan telepon, ya udah datangin aja sesuai dengan alamat KTP. Intinya seperti itu, ya. Sama halnya ketika kalian ini kredit motor nih ya, kalian telat 3 bulan nih ataupun telat 1 bulan, nah itu pasti biasanya ada debt collector yang berkunjung ke rumah kita nih ya, menanyakan tagihan kita. Nah itu simpel seperti itu, jadi nggak usah mesti berkuar-kuar ya. Kalau misalkan sebenarnya lebih rumit juga sih ya kalau misalkan galbay di pinjol ini ya, banyak kata-kata yang kurang enak kita dengar ya. Beda halnya dengan kita galbay kartu kredit ya, walaupun bawel tapi masih bisa di-sharing tuh ya kata-katanya ya. Kemungkinan mereka ini hanya untuk mengingatkan kita saja nih untuk membayarkan. Yang katanya nasabah yang terjerat di pinjol ini ya, dan semua aplikasi pinjol ini yang sudah terdaftar di OJK kebanyakan bacotnya itu hanya data kita ini akan diprivasikan dan aplikasi tersebut ini hanya bisa mengakses lokasi saja. Pada intinya di sini terjadilah suatu yang tidak menyenangkan, yaitu aplikasi pinjam duit. Ini bagus banget teman-teman yang menanyakan ke saya, terus dia ini menyebutkan aplikasinya. Nah ini yang saya senang, karena apa? Ini untuk klarifikasi kepada aplikasinya tersebut atau kemungkinan kepada pihak OJK. Jadi biar pada tahu nih bahwa aplikasi tersebut yang sudah berizin di OJK itu cara penagihannya seperti ini, gitu. Nah kita lanjut lagi ya di sini catatannya di sini, buktinya ini kejadian Pak, yang ditelepon bukan nomor darurat saja, tapi bisa tahu nomor suaminya. Terus data-data suami, tempat kerja juga, sama teleponin teman-teman kerja Pak. Pak, apakah dengan nominal tertentu pinjol yang kata Bapak nggak ada DC-nya bakal nyewa DC buat datang ke rumah? Pada intinya di sini ya, senjata daripada DC pinjol itu ya seperti ini. Mereka mencari segala cara supaya nasabahnya ini ketakutan, sehingga nasabahnya ini ketakutan dan mereka ini mencoba untuk berusaha mencari penggalangan dana
ya dengan cara apapun, jual emas kek, ya jual barang-barang di rumah kek, ataupun pinjam ke tetangga, pinjam ke bank emo untuk menutupi utang pinjol ini karena mereka saking ketakutan, ataupun dengan gali lubang tutup lubang seperti itu ya. Nah, jadi kenapa saya bahas di sini? Ini sangat penting banget ya buat kalian. Jadi ketahuilah pinjol yang ada debt collector lapangan dan yang tidak ada debt collector lapangannya. Ya, pada intinya kita terjerat di pinjol itu dengan jaminan KTP. Ketika nasabahnya ini galbay dan tidak melakukan pembayaran juga nih, ya, kalau misalkan ada debt collectornya, nggak usah mesti telepon, nggak usah mesti WA, nggak usah mesti mengancam di telepon, nggak usah mesti mengancam di WA. Cukup datangi saja sesuai dengan alamat KTP. Maka dari itu saya bilang di sini, aplikasi pinjam duit ini tidak memiliki debt collector lapangannya. Nah, dia ini melakukan telepon di luar kontak darurat. Emang kalau misalkan kita ini terjerat di pinjol, dan itu pastinya semua pinjol itu pasti meminta kontak darurat. Ya. Dan ketika kita galbay, kita akan diteleponin. Ketika nomor kita ini sudah tidak aktif lagi, maka kontak darurat lah yang diteleponin. Ketika kontak darurat tidak aktif lagi nomornya, maka mereka akan keluar kontak darurat. Itu yang tidak seharusnya seperti itu, pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau misalkan nasabahnya tidak aktif dan nomor kontak darurat ini tidak aktif, ya sebaiknya kalau memang ada debt collector lapangan, itu sebaiknya didatangi sesuai dengan alamat KTP. Tapi ini di luar kontak darurat mereka. Ya, jadi pinjol-pinjol yang tidak ada debt collector lapangannya ini melakukan halnya seperti ini, ya. Jadi mereka nelpon ke nasabahnya, nelpon ke kontak darurat, nelpon keluar. Kok bisa bang seperti itu? Yang namanya aplikasi semuanya bisa ya. Mau aplikasi Shopee maupun apa sekarang itu pasti dia ini meminta untuk menyingkirkan kontak, bukan hanya lokasi saja. Disitulah. Kok bisa sampai ketahuan gitu bang? Kok bisa nomor saya ini sampai bocor? Ingatlah teman-teman, ketika kalian ini mengajukan pinjol dan kalian ini daftar, ya, mendaftarkan nomor telepon kalian, ya, di aplikasi pinjaman online tersebut. Itu pastinya ketika kalian ini mendaftar, membuat akun, dan kalian ini memasukkan nomor telepon, itu pastinya ya mereka ataupun aplikasi apapun itu meminta kode OTP. Disitulah terjadi penyadapan data-data kita. Dan ingat teman-teman ya, walaupun aplikasi yang sudah berizin OJK itu tidak hanya dia ini mengakses lokasi, tapi semua yang ada di handphone kita ini sudah tersadap oleh mereka. Jadi pinjol ilegal, pinjol legal itu tidak ada bedanya, semua sama saja, itu tetap pinjol. Jadi aplikasi yang keluar kontak darurat ini menagih ke kontak darurat, keluar kontak darurat ke teman-teman, ke tempat kerja itu ya, supaya nantinya ketika teman kalian ini ditelepon dan bertanya kepada kalian yang galbay, nah kemungkinan kan kalian ini akan malu. Nah, daripada kalian ini menanggung malu, si pihak pinjol ini menelepon terus nih kepada HRD, ke tempat kerja kita, ya ke teman kita. Nah, kalian ini pasti merasakan malu sehingga kalian ini ketakutan dan kalian ini bayarkan. Pada intinya di sini ketika kalian ini galbay di aplikasi manapun, di pinjol manapun dengan hal seperti ini, ingat debt collector itu menakut-nakuti supaya kalian ini bayar. Intinya seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita ini mendapatkan suatu aplikasi tersebut? Nah, kalian ketika mendapatkan suatu pesan tersebut dan sudah bocor apalagi ya, jangan harap kalian ini bayar di aplikasi ini ya. Kalian laporkan ke aplikasinya dan kalian ini harus benar-benar tegas ya. Kalian maki-maki tuh customer service-nya ya, bahwa kalian ini mendapatkan suatu pesan seperti ini dan sudah melakukan telepon di luar kontak darurat ataupun membuka aib kita ini kepada orang-orang kantor ya, teman-teman kerja kita ya, dan kalian tegaskan kepada aplikasi tersebut, saya tidak akan pembayaran sepeser pun ke aplikasi ini karena saya tidak terima dengan masalah hal-hal yang seperti ini cara penagihannya. Jadi kalian harus tegas di sini ya. Jadi saya intinya di sini tidak akan membayar aplikasi tersebut. Terserah Anda mau melakukan apapun ya, terserah Anda mau Anda melaporkan saya ke pihak manapun, saya akan tantangi. Anda harus seperti itu ya, kalian harus seperti itu. Nggak usah masih takut. Dan kalian juga laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan seperti itu ya. Keluhkan semua daripada kalian ini dipikirkan kepikiran kita ya, sehingga kalian ini banyak pikiran dan kalian ini banyak pikiran, terus kemudian kalian ini sakit batin nih lama-lama dipendam. Lebih baiknya seperti itu ya, lepaskan semua emosi kalian, ambisi kalian ini keluarkan. Intinya kalau misalkan ini sudah bocor kemana-mana ya, pastikan jangan kalian ini bicara kepada teman-teman ataupun HRD kalian kalau mereka ini tidak mempertanyakan ya. Tapi kalau misalkan kalian mereka mempertanyakan ya, kalian jelaskan saja ya, nggak usah masih takut.
Bukan hanya kalian yang galbay di pinjol, bukan hanya kalian yang memiliki hutang, ya. Dari sebagian banyak masyarakat Indonesia itu semuanya pasti berhutang, ya. Jadi nggak usah mesti kalian ini takut ketika kalian ini memiliki hutang di aplikasi pinjol.